عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan, kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada hadis yang ke berapa, 32 ya. Masih di bab sabar, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Faqal, maka Nabi berkata, ittaqillaha wasbiri. Ya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni, ya menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak merasakan apa yang menimpa kepadaku. Engkau tidak tertimpa sebagaimana yang menimpaku. Walam ta'rifhu. Ya, Anas mengatakan walam ta'rifhu, bahwa wanita ini tidak mengetahui, tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, lalu disampaikan kepada wanita tersebut, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini kemudian mendatangi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawwabin, dan wanita ini tidak mendapati penjaga. Wanita ini tidak mendapati penjaga di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lam a'rifka, lalu dia berkata langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengetahuimu. Tadi itu saya tidak tahu kalau engkau yang berbicara. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, innamas sabru inda sudmati al-ula. Ya, sungguhnya sabar itu, ya,
Namanya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, pada hentakan yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim tabki ala sabiyyin laha. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan yakni marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki ala sabiyyin laha. Dia meninggal, ya, di atas kuburan anaknya. Nah, baik, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala fima naqalahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin wa hiya 'inda qabri sabiyyin laha qad mata wa kanat tuhibbuhu hubban shadida falam tamlik nafsaha an takhruja ila qabrihi litabki 'indahu falamma ra'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha bi taqwallahi was sabr. Di muallif Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis ini yang dinukil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan anaknya, dan wanita ini sangat mencintai anaknya, sangat mencintai anaknya, dan dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya berdiam di rumah, sehingga dia keluar dari rumahnya mendatangi kuburan anaknya, menangis di atas kuburan. Maka di saat Nabi SAW mendapati wanita tersebut menangis di atas kuburan, Nabi langsung mengingatkan atau memerintahkannya dengan perkataannya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Akan tetapi nasihat Nabi SAW ini, ya, perintah Nabi SAW ini, ya, mendapatkan respon yang, ya, kurang baik dari wanita tersebut. Ilaika anni, ya, kalau bahasa kita, kesana saja kamu tidak tahu apa yang saya rasa. Ya. Ya. Ini kalau dengan bahasa kita, ilaika anni, ya, pergi, ya. Engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Engkau tidak tertimpa sesuatu yang menimpa kepadaku. Ilaika anni, menjauhlah. Wa hadha yadullu ala anna al-musibata qad balagat minha mablaghan 'aziman. Dan ini menunjukkan, ya, perkataan wanita ini, ya, dia, ya, mengusir Nabi SAW, menunjukkan bahwa musibah yang menimpa dirinya ini adalah musibah yang sangat berat. Ya, musibah yang sangat berat baginya. Ya. Dan perhatikan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan respon yang tidak baik, ya, beliau hanya diam saja, wan sarafa, lalu kemudian ya, beliau tinggalkan. Ya. Ya, tidak mengucapkan ucapan yang, ya, untuk membela diri atau, ya, kamu ini saya nasihati tidak mendengar, ya, tidak. Tapi Nabi SAW, ya, langsung, ya, pergi. Tsumma qila laha, lalu kemudian ada orang yang menyaksikan kejadian itu datang kepada wanita tersebut dan berkata, inna hadza Rasulullah, ya, sungguhnya ini adalah, ya, yang berkata tadi itu adalah Rasul Allah. Fanadimat wajaat ila Rasulillah, maka wanita itu menyesal telah mengatakan ucapan yang tidak pantas untuk dia ucapkan kepada Nabi SAW. Wajaat ila Rasul SAW, maka dia datang, langsung mendatangi, ya, langsung mendatangi rumahnya Rasul SAW. Walaysa 'alal bab
bawwabun, ay laisa indahu ahadun yamna'un nasa minad dukhuli alaihi. Wanita ini ketika sampai di rumahnya Nabi SAW tidak ada penjaga, tidak ada pengawal. Ya, sebagaimana kalau kita dapati di zaman sekarang ada orang yang terkenal, ada orang yang ya, punya kedudukan, itu pasti ada ya, ada sekretarisnya atau ada sestri ya, sekretaris pribadi, ada penjaganya. Begitu masuk ditanya mau kemana, mau ketemu bapak misalnya, sudah janjian belum, jangan ya, kadang-kadang seperti itu ya. Sudah janjian, sudah, silakan tunggu di sini ya. Ini Nabi SAW ya, makhluk manusia yang paling mulia, seorang khalifah ya, tapi beliau tidak punya ya, tidak punya pengawal ya, tidak punya penjaga. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian ada orang yang belum mengenal Nabi SAW datang, dia tidak bisa membedakan mana Nabi dan mana ya, selain Nabi ya, semuanya sama dilihat ya. Karena Nabi SAW tidak membedakan dirinya dengan yang lainnya, tidak memiliki tanda khusus ya, tanda pengenal, tidak ya. Beliau ketika duduk dengan para sahabatnya, orang yang belum tahu mana Muhammad SAW, mereka tidak akan mengenalnya sampai mereka bertanya. Dan begitu juga yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Begitu juga yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidun. Mereka tidak punya pengawal. Bukan berarti bahwa orang-orang sekarang yang punya kedudukan, yang punya jabatan, tidak boleh ada pengawal. Ya, ini melihat maslahat juga. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, kriminal itu begitu banyak. Ya, ada orang-orang yang bersuara dengan suara yang ya, jujur, dengan suara kebenaran. Ya. Walaupun dengan bahasa yang santun, tetap ada orang-orang yang tidak suka, maka mereka ya diperlakukan dengan buruk ya, sehingga itu melihat maslahat ya. Kadang ada orang berdalih dengan ini ya, berdalih dengan ini, Nabi saja kan tidak punya pengawal, masa Imam Masjidil Haram saja mau pakai pengawal ya, ya kan? Tapi coba kita lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenangi Ahlus Sunnah ya. Ada yang mereka lakukan untuk membunuh Imam Masjidil Haram, kepala negara ataupun orang yang punya kedudukan, yang mengurus urusan orang banyak ya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita ini ketika mendatangi rumah Nabi SAW tidak mendapati pengawal, tidak mendapati penjaga, sehingga dia langsung bisa berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia katakan, innani lam a'rifka, sungguhnya ya, tadi itu saya tidak mengetahui kalau itu engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita ini juga adalah wanita awam ya. Dia beriman tapi barangkali belum pernah juga melihat Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi berkata kepadanya, innamas sabru 'inda sudmati al-ula. Sabar itu, yang dikatakan sabar itu ya, ketika ya, pada hentakan pertama. Nah, di saat kita tertimpa musibah, pada saat itu kita menahan diri, itulah sabar. Adapun kalau di awal ya, musibah menimpa kita, lalu kemudian kita ya, meraung-raung ya, menangis dengan sekencang-kencangnya dan melakukan hal-hal yang ya, seperti merobek baju, membanting gelas misalnya ya, atau melempar piring ya, apa yang ada di rumah dihancurkan. Nah, ini zalim buat saya katanya ya. Lalu kemudian setelah beberapa waktu lewat,
dia ingat-ingat, menyesal, kenapa saya lakukan itu ya. Kalau begitu sekarang saya bersabar saja. Ya. Ya. Saya bersabar saja. Itu bukan sabar lagi namanya. Ya. Ya. Itu tidak dikategorikan lagi sebagai sabar, tapi itu adalah hiburan. Ya. Menghibur diri dengan kesabaran. Ya. Dia tidak dikatakan orang yang sabar. Karena Nabi SAW katakan as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu ya pada pukulan, pada hentakan pertama. Di saat kita tertimpa musibah, ya, pada saat itu kita menahan diri, kita langsung kembalikan ya perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesabaran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan as-sabru alladhi yuthabu alaihi al-insanu huwa an yasbira 'inda as-sudmatil ula. Awwala ma tusibuhu al-musibatu hadha huwa as-sabr. Jadi sabar yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak terhingga. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya diberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak terhingga. Ini adalah sabar di awal tertimpa musibah tersebut. As-sabru inda sudmati al-ula. Ini yang mendapatkan ganjaran pahala yang tidak terhingga. Karena jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu terkagetkan dengan suatu musibah, jelas ya pukulan keras yang menimpa dirinya, tapi dia mampu menahan dirinya, ini yang menyebabkan dia mendapatkan ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu mur, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, as-sabru mur. Sabar itu apa? Pahit. Ya. Wa natijatuhu hul. Ya. Dan hasilnya adalah manis. Ya, kadang kita kalau bicara sabar mudah ya, sabar. Tapi di saat tertimpa kepada kita satu musibah, kadang kita lepas juga. Ya, nanti setelah kita sudah apa istilahnya kayak keceplosan lah gitu, baru ingat tidak boleh begini, sudah lewat. Ya. Tapi tetap ya, walaupun terlambat, ya tetap kita bertahan, ya bersabar. Wal ajru ala qadri al masyaqqah. Ya, dan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan tingkat kesulitan ya kita menjalani apa perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Amma sabru fi ma ba'da dzalika fa inna hadza qad yakunu tasalliyan kama tatasallal bahaim. Fas-sabru haqiqatan annal insana idza sudima awwala ma yusdamu yasbiru wa yahtasib wa yahsunu an yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, jadi sabar yang dilakukan oleh orang ya nanti setelah dia meraung-raung, nanti setelah dia marah-marah ya, itu tidak lagi dikatakan ya sabar. Itu laksana ya hiburan saja ya, buat dia. Jadi ini kita ingat jemaah sekalian, sabar itu ketika tertimpa musibah, begitu tertimpa kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah
ajar, berikanlah pahala ya, karena musibah yang menimpa diriku ini, dan ya, datangkan setelahnya itu kebaikan. Ya. Ini yang sabar. Nah, dan selalu kita ingat, dan kita ingatkan juga keluarga kita dengan ini. Nah. Selanjutnya beliau katakan, fa fi hadzal hadits iddatu fawaid. Ya, dalam hadis ini ada banyak faidah yang bisa kita petik. Di antaranya husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'watihi ilal haq wa ilal khair. Fa innahu lamma ra'a hadhihi al-mar'ah tabki 'inda al-qabr amaraha bi taqwallahi was sabr. Dalam hadis ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan dakwah beliau, ajakan beliau pada kebenaran. Saat beliau melihat suatu hal yang mungkar, dan apa yang dilakukan oleh wanita ini, dia menangis di atas kuburan ya. Ini bisa menyebabkan dia mendapatkan dosa ya, bisa menyebabkan dia mendapatkan dosa. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini menafikan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita supaya bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu ya, para ulama juga mengatakan ya, terkait dengan wanita yang ziarah kubur, sebagian ulama mengharamkannya, sebagian yang lain membolehkannya. Tetapi kalau sering-sering ziarah kubur bagi wanita, khusus bagi para wanita, sering-sering ziarah kubur itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang dibolehkan, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Nah, ada hadis nanti kita akan sebutkan. Nah, sering-sering ziarah kubur bagi wanita yang memiliki perasaan yang tinggi, lemah jiwanya, ini akan menangis setiap kali dia ke kuburan, dia menangis. Nah, ini menafikan apa? Kesabaran. Sehingga itu Nabi SAW peringatkan wanita ini, ittaqillah, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Dan Nabi SAW tidak pernah mendiamkan sesuatu yang mungkar. Nabi SAW ketika melihat sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh beliau SAW, langsung ditegurnya, termasuk ya perkara ini. Walamma qalat ilaika anni, dan ketika wanita ini mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pergilah engkau menjauh dariku, kau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Lam yantaqim li nafsihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membela dirinya. Nabi tidak mengatakan, saya ini nabi, saya mengingatkanmu supaya tidak celaka. Tidak. Tapi Nabi SAW pergi, bahkan tanpa suara ya, beliau tinggalkan wanita tersebut ya. Nabi SAW juga tidak menyuruhnya berdiri ya. Apalagi menyuruh orang lain, angkat ini perempuan ini wanita ini pergi, tidak. Ini Nabi biarkan, li'annahu arafa annahu asabaha minal huzni ma la tastati'u an tamlik nafsaha, walihada kharajat min baitiha litabkiya inda hadzal qabr. Ya, kata beliau rahimahullah taala, karena Nabi SAW juga mengetahui kondisi wanita ini ya, yang anaknya meninggal ya, pasti dia dalam keadaan yang sangat sedih ya, dia sangat sedih, dia tidak bisa menahan dirinya ya, untuk keluar dari rumahnya pergi ke kuburan. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ya termasuk yang mengharamkan ya wanita ziarah
kubur. Fa in qala qail, ini kata beliau, apabila ada yang berkata, alaisat ziyaratul kuburi haraman 'alan nisa, bukankah ziarah kubur itu adalah haram bagi wanita? Qulna, maka kami katakan, yaitu Syekhul Utsaimin rahimahullah taala, bala hiya haramun 'alan nisa, ya, ziarah kubur itu adalah haram bagi wanita. Bal hiya min kaba'iriz dzunub, bahkan ziarah kubur bagi wanita itu adalah termasuk dosa besar. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'ana zairatil kuburi wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was suraj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud, dan juga melaknat orang-orang yang memasang lampu di kuburan. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lakin hadhihi lam takhruj li ziyarah. Ya. Di sini beliau katakan wanita ini dia ke kuburan itu tidak bermaksud untuk ziarah. Ya. Dia ke kuburan itu tidak bermaksud untuk ziarah. Wa inna ma kharajat lima fi qalbiha min law'ati firaqin hadha as-sabi wal huzni syadid. Ya. Tapi yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya pergi ke kuburan itu karena ditinggal mati tiba-tiba oleh anaknya, sehingga kesedihannya yang begitu dalam ini yang menyebabkan dia tidak bisa menahan dirinya di dalam rumah sampai dia pergi ke kuburan. Lam tamlik nafsaha an ta'tiya wa lihadza adharaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yuqimha bil quwwah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur kepadanya. Nabi memberikan uzur kepadanya, dan Nabi tidak memerintahkannya supaya, ya, menyuruh wanita ini pergi, tidak memaksanya untuk pergi, ya, tidak memaksanya untuk pulang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait dengan masalah wanita ziarah kubur, sebagian ulama yang membolehkan wanita ziarah kubur juga berdalil dengan hadis ini, ya, juga berdalil dengan hadis ini. Ya. Ini buktinya bahwa wanita ini dia pergi ke kuburan, ya, dan orang yang pergi ke kuburan, ya, namanya ziarah kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak, ya, kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjelaskan selanjutnya kepada wanita ini bahwa ziarah kubur itu adalah bagi wanita tidak boleh. Tapi Nabi diamkan saja. Dan termasuk hadis yang umum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang ziarahilah. Hadis ini umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Juga ada hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah, ya, pulang dari arah kuburan, lalu kemudian ditanya oleh seorang, ya, dari mana? Ya, dari kuburan. Bukankah Nabi melarang wanita ziarah kubur? Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, iya, Nabi pernah melarang, lalu kemudian beliau bolehkan. Ya. Ini dalil dari para ulama yang membolehkan wanita ziarah kubur. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan zuwarat, ya, ada kalimat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Ya. Yang dilarang itu adalah sering-sering wanita ziarah kubur. Ini yang dilarang. Kalau sesekali boleh. Ini pendapat yang kedua. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mutlak, bagi wanita haram hukumnya ziarah kubur. Bisa difahami ikhwas sekalian? Ya.
Dan persoalan seperti ini, apa yang diperselisihkan oleh para ulama, ya kita mau pilih yang mana, tidak boleh, ya sudah itu kita pegang baik-baik itu. Kita tahu dalilnya, itu kita pegang. Ada yang dia pilih pendapat yang lain, ada dalilnya, dalil yang sama, ya dia pegang itu, ya sudah, masing-masing kita jalani sesuai apa yang kita pegang. Ya. Nah, hal seperti ini termasuk bagian dari fatwa, ya, bagian dari fatwa. Dan fatwa itu la yulzim, fatwa itu tidak mengilzam. Siapa yang mengambil pendapat tersebut maka dia pegang, tapi tidak boleh dia menyuruh yang lain, kamu harus ikut fatwa ini. Ya. Bisa difahami ini, ikhwas sekalian? Ya. Nah, kita sering melihat, ya, mendapati pada realita dalam masalah-masalah seperti ini, ketika terjadi perbedaan, ya, mengikut satu pendapat, satu fatwa dari ulama terdahulu yang juga dinukil oleh para ulama belakangan, dan itu ada perbedaan, ya, ada 2 qaul atau bahkan mungkin ada 3 qaul, ya. Begitu semangat dia pegang ini, dia mendapat yang berbeda, tidak boleh, kamu harus ikut ini, sampai ngotot, akhirnya apa? Dia bukan salafi. Ini musibah kalau seperti itu. Padahal yang dipegang ini adalah persoalan yang dalam syariat, ya, dalam bahasan fikih adalah sesuatu yang boleh kita berpegang padanya, tetapi tidak boleh kita mengilzam orang lain untuk mengikuti apa yang kita pilih. Ya. Ini sama dengan madhab-madhab yang ada, kan, madhab fikih, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita pilih yang mana? Kita lebih iqna', lebih tenang, lebih nyaman kita mengikuti madhab Hambali misalnya, ya sudah, kita ikuti madhab itu. Ada yang milih madhab Syafi'i sesuai dengan apa yang diajarkan oleh imam-imam yang mengikuti pendapatnya atau madhabnya Imam Syafi'i. Biarkan saja, jangan kita mengilzam, kamu harus ikut ini, kalau tidak kamu bukan ahlu sunnah. Ini musibah itu. Itu akan menjadi musibah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham sampai di sini? Ya, persoalan, ya, ziarah kubur bagi wanita, ya. Ada penjelasan termasuk penjelasan hadis ini di syarah Riyadhus Shalihin, Bahjatun Nadhirin fi syarhi Riyadhus Shalihin. Nah, ini dijelaskan pula, ya, tentang wanita ziarah kubur, ya. Dan beliau penulis, ya, menyebutkan atau mengambil pendapat yang membolehkan. Yang penting tidak terus-menerus. Ya. Yang mau lihat, ya, silahkan. Bahjatu An-Nadhirin, Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Salim Al-Hilali. Baik. Kemudian selanjutnya, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini adalah annal insana yu'dharu bil jahli. Jadi ada orang-orang yang diberikan uzur karena kejahilan. Ada orang-orang yang diberikan uzur karena kejahilan. Sawa'un akana jahlan bil hukmi syar'i am jahlan bil hal. Ya. Jadi jahalnya ini, kejahilannya ini, dia jahil dengan, ya, masalah hukum syar'i, atau dia jahil, ya, tidak tahu tentang kondisi, tentang keadaan. Ya, dalam hal ini yang menasihatinya adalah Nabi SAW. Lalu kemudian dibalas dengan apa? Ya, ketika Nabi menasihatinya, ittaqillah wasbiri, ya, pergi sana kamu, ya, kamu tidak rasa apa yang saya rasa. Ya, kan dia tidak tahu kalau yang berbicara itu Nabi. Ya, seperti ini juga diuzur, ya. Ya, diberikan uzur. Kalau mungkin dalam realita kehidupan kita, pimpinan misalnya, ketua yayasan misalnya, jalan-jalan tidak ditahu sama ada guru baru, misalnya, ya, guru baru cuek apa segala macam gitu, diingatkan siapa, ya, misalnya gitu, ya, ketua yayasan, ya jangan marah, biarin aja, dia belum tahu kan, ya, nanti, ya, pasti belakangan, ya, malu sendiri. Ya, sama seperti wanita ini, saya tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Ya.
Ya, dan kita mendapati ada kisah, ya, salah satu pimpinan universitas di Gorontalo, ada orang tua mahasiswa datang ke rumahnya. Didapati di rumahnya ini ada orang kecil sedang siram-siram bunga. Ya. Dia datang, ditanya, mau ketemu siapa Pak? Mau ketemu dengan Pak, ya, Pak Rektor. Oh iya, sebentar. Orang ini, yang orang tua ini, ya, santai dengan, ya, seperti biasa menghadapi orang yang kelihatannya, wah ini cuma tukang kebun gitu kan. Dia masuk, dia keluar sudah pakai rapi. Silakan dulu. Ya, saya mau ketemu dengan Pak Rektor. Iya, saya sendiri. Oh, ya. Nah, yang seperti itu ma'dzur. Ya, diberikan uzur. Nabi SAW memberikan uzur kepada wanita ini ketika dia mengeluarkan ucapan yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna hadhil mar'ah qalat lin nabi in ilaika anni ay ibta'id anni ma annahu ya'muruha bil khair wat taqwa was sabr. Bayangkan, ya, Nabi menyuruhnya untuk bertakwa, ya, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, tapi responnya ya seperti itu, ucapan yang tidak baik. Nabi tidak menimpali itu, ya. Nah, itu dia lakukan. Wanita itu mengatakan demikian karena dia tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Sehingga Nabi memberikan uzur. Jadi sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah uzur bil jahal, memberikan uzur kepada orang lain, ya, dia belum tahu, ya, atau dia tidak tahu kita, ya. Ini adalah hal yang patut untuk kita contohi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan bukan hal yang penting, ya, bukan hal yang penting kita katakan kepada seorang yang mungkin tidak kenal dengan kita, katakan, kamu tidak tahu saya ini siapa? Jadi banyak juga kita dapati kan di realita dalam kehidupan kita. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Boleh jadi yang cleaning service itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada, ya, pimpinan lembaganya. Boleh jadi orang-orang yang kita anggap wah dia tidak punya apa-apa, tapi justru ketika dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah ada di dalam hati kita jemaah sekalian, ya, keakuan, ya, di saat kita bertemu dengan orang atau dengan rekan kita dan kita memasang diri kita, saya ini adalah, ya, orang begini, saya ini adalah, ya, ketua saya dan sebagainya, menganggap remeh yang lain, maka ini bibit, ya, menolak kebenaran. Karena Nabi SAW sudah katakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah, ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kapan kita sudah meremehkan manusia, meremehkan orang lain, ya, itu adalah bibit-bibit kesombongan. Ya. Bahkan ada dari kalangan para sahabat ketika ditanya, ya, tentang, ya, hal yang berkaitan dengan kibar, dengan kesombongan, ya, di saat engkau keluar dari rumahmu dan engkau merasa yang paling baik, maka itulah, ya, bibit kesombongan yang sudah ada pada dirimu, merasa lebih baik daripada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, annahu la yanbaghi lil insan al mas'ul an hawaijil muslimin an yaj'ala ala baitihi bawaban yamna'un nasa idza kana an-nas yahtajuna ilaihi. Jadi kata beliau di dalam hadis ini, ya, saat wanita itu mendatangi Nabi SAW dan tidak ada penjaga di rumahnya, maka tidak sepantasnya bagi orang yang mengurusi,
ya, yang memiliki tanggung jawab mengurusi kebutuhan kaum muslimin, ya, dia memasang, ya, pengawal yang menghalangi orang untuk bertemu dengannya. Ini kata beliau tidak pantas. Karena Nabi SAW, orang yang paling mulia itu tidak memiliki itu. Illa idza kana al-insanu yakhsha min kathratin nas wa irhaqin nasi wa isghalin nasi an syai'in yumkinuhum an yatadaraku syughlahum fi waqtin akhar fa hadza la ba'sa bihi. Ini tadi yang kita katakan juga, melihat kemaslahatan juga. Ya, melihat kemaslahatan. Kalau sekiranya tidak memasang pengaman, penjaga, orang nanti langsung datang seluruhnya bejubel, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, pasti kegaduhan. Maka boleh memasang, ya, penjaga. Untuk apa? Untuk mengatur. Ya, tunggu, ya, supaya tertib, diatur. Ya, seperti itu beliau katakan boleh. Ya. Wa maju'ila isti'dzanu illa min ajlin nazar wa min ajli annal insan yatasarrafu fi baitihi fi idkhali man sya'a wa man'i man sya'a. Ya. Kemudian beliau katakan, ya, ada dalam syariat kita bab isti'dzan, ya, meminta izin, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Abu Musa al-Asy'ari pernah mendatangi rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Lalu kemudian dia pulang, ya. Setelah dia mengucapkan salam, mengetuk pintu dan mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, beliau pulang. Dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi Abu Musa al-Asy'ari datang ke sini, lalu kemudian, ya, dia pulang. Maka Umar bin Khattab bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak masuk saja? Kenapa pulang? Beliau katakan, saya mendengar Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan salam di satu rumah 3 kali dan tidak ada jawabannya, maka pulanglah. Itu tandanya tidak diberi izin. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan klarifikasi ini kepada sahabat yang lain, apa benar Nabi SAW mengatakan demikian? Ada di antara kalian yang mendengar seperti yang dia dengar? Maka salah seorang sahabat berdiri, ya, saya mendengar Nabi SAW mengatakan demikian. Isti'dzan, minta izin itu disyariatkan di dalam, ya, agama kita, ya. Dan tidaklah dia disyariatkan kecuali untuk memperhatikan kemaslahatan, ya, maslahat juga bagi tuan rumah. Ada orang yang misalnya kalau dia datang ke rumah kita pasti bakar lota, ya. Ya. Ada yang seperti itu. Pokoknya kalau dia sudah datang, ada berita. Nah, seperti ini boleh untuk ditolak. Cara nolaknya gimana? Kunci aja pintu. Dia ucapkan salam, kita jawab saja di dalam, ya, Waalaikumsalam, tapi tidak diperdengarkan. Ya. Melihat kemaslahatan itu. Ya. Dan tuan rumah, ya, tuan rumah berhak, ya, tuan rumah berhak itu atas, ya, perkara seperti itu. Dia berhak memilih siapa yang akan dia izinkan masuk dan siapa yang tidak dia izinkan. Ya. Dan kalau di daerah kita ini kalau pintu tak buka, nanti basalam sudah di dapur. Sahih. Ya, banyak kita dapati kan seperti itu. Sementara kita di dapur tiba-tiba Assalamualaikum, so ada orang masuk. Ya. Ini bab isti'dzan ini juga perlu untuk kita, ya, perlu kita sampaikan kepada, ya, saudara-saudara kita, ya. Karena setiap orang itu tentu punya privasi. Mungkin itu terjadi karena menganggap, wah, orang ini bersaudara, ya kan? Orang ini bersaudara sehingga, ya, apa yang dia punya, ya itu juga saya punya. Apa yang saya punya itu juga yang dia punya. Sehingga masuk ke rumah sampai di dapur, Assalamualaikum, tak kaget orang di dapur, mana kamu pe garam, mana kamu pe bawang. Ya, dan seterusnya. Ya. Ya, mungkin itu karena apa? Ya, perasaan orang ini saudara. Jadi tidak perlu. Ada hal yang seperti itu tetap, ya, adab, ya, isti'dzan, ya, syariat meminta izin itu tetap dijalankan.
Kemudian selanjutnya wa min fawaidihi anna sabra alladhi yuhmadu fa'iluhu huwa sabrul ladhi yakunu 'inda sudmati al-ula. Yasbirul insanu wa yahtasib wa ya'lamu anna Allaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa anna kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Jadi sabar yang terpuji yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar adalah sabar ketika awal tertimpa musibah, lalu kemudian dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari, dia mengetahui bahwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal anak misalnya, atau orang tua kita, atau istri kita, maka dia menyadari bahwa yang meninggal ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang disyariatkan kita mengucapkan inna lillahi, sungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Wa anna kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masanya, waktunya. Itu ada kisah ya, Ummu Salamah ya, Ummu Salamah atau siapa, ketika anaknya sakit, lalu kemudian suaminya pergi keluar, meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Meninggal anaknya. Begitu kembali suaminya, dia tanya ke istrinya, bagaimana kabar kondisi anak kita? Apa jawab istrinya? Dia dalam keadaan tenang. Dia dalam keadaan tenang. Bagaimana kesabaran sang istri memberitahukan kepada suaminya, anaknya ini sudah meninggal, tapi apa yang dia katakan? Dia dalam keadaan tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Dan benar, orang meninggal kan tidak tidak rewel, tidak apa. Baik, sudah. Setelah itu di khidmat, sang istri mengkhidmat suaminya, lalu kemudian mereka berhubungan suami istri. Setelah itu dia bercerita, bagaimana pendapatmu apabila ada orang yang datang menitipkan barangnya kepada kita, lalu kemudian dia ambil barangnya itu? Itu sudah haknya. Kata suaminya, itu sudah haknya dia mengambil, itu kan hanya titipan. Begitu pula dengan anak kita, dia hanya titipan Allah kepada kita, dan dia sudah mengambilnya. Masya Allah. Besoknya ketemu dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW mendoakan diberikan keturunan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran inda sudmatil ula, ketika awal tertimpa bencana. Wa min fawaidi hadzal hadis annal bukaa indal qabri yunafis sabr, bahwa menangis menangis di atas kuburan itu menafikan kesabaran. Walihada qala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wasbiri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah. Wa yujadu minan nas man yubtala fa idza mata lahu mayitun sara yataraddad ala qabrihi wa yabki indahu. Ada dari kalangan manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal salah seorang anggota keluarganya, anaknya atau orang tuanya, maka dia selalu pergi ke kuburan, selalu datang ke kuburan. Ia beki indahu, setiap kali dia datang nangis, setiap kali dia datang ke kuburan nangis. Wa hadza yunafis sabr, ini menghilangkan pahala kesabaran. Bal naqul idza syi'ta an tanfa'al maita an tunfi'a aw an tanfa'al maita fad'u Allah wa anta fi baitik. Kalau engkau mau supaya mayit itu bisa mendapatkan manfaat, atau kalau engkau mau memberikan manfaat kepada si mayit, dan
engkau tetap berada di rumahmu sambil berdoa untuknya. Wala hajata an tataraddad 'alal qabr. Tidak perlu mau berdoa nanti ke kuburan. Tidak perlu. Di rumah saja kita berdoa, ya. Mayit orang yang kita cintai itu sudah mendapatkan manfaat. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, ya, seorang yang sudah meninggal, ya, secara tiba-tiba, lalu kemudian dia bertanya, "Ya Rabb, mahadha?" Ya, kenapa ini? Ya, anakmu atau ada yang berdoa untuk kebaikan, ya, atasmu. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wala hajata an tataraddad 'alal qabr li'anna at-taradduda 'alal qabri yaj'alul insana yatakhayyal hadzal mayt da'iman fi dhihnihi wa la yaghibu anhu. Ya. Karena sering-seringnya kita, ya, ke kuburan itu, ya, menangis di sana, ya, ini justru memperbaharui rasa sedih. Karena selalu ingat, ya, selalu ingat dengan yang sudah meninggal itu. Wahina idin la yansal musibata abada. Ya, sehingga kalau itu yang dia lakukan, musibah yang menimpanya itu tidak akan pernah hilang. Dia tidak akan pernah, apa istilahnya, move on, ya. Ya, tidak akan pernah move on dengan musibah itu. Selalu dia ingat musibah itu. Ma'annal afdal lil insan an yatalahha wa an yansa al musibata biqadri ma yastati. Hal yang lebih afdal itu adalah dia melupakan musibah itu. Ya, dia melupakan musibah itu. Ya, move on dengan musibah. Ya. Dan ya menghadapi apa? Ya, kenyataan hari itu dan juga hari-hari yang akan datang. Apa yang sudah berlalu, apa yang sudah terjadi tidak mungkin akan kembali lagi. Ya. Mau menangis terus di kuburan atau di rumah kita, menangis terus, ingat itu, ya. Walaupun yang keluar itu sudah berubah jadi merah, tidak akan kembali. Ya. Maka yang paling baik itu adalah, ya sudah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sudah terjadi. Ya. Dan ini bisa kita bawa ke persoalan-persoalan yang lain. Ya. Ada orang yang mungkin dia menganggap, wah, ini musibah besar bagi saya, padahal itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, akhirnya hal yang bisa mendapatkan pahala yang besar, jadi justru pahala yang besar itu hilang, ya. Karena, ya, tingkat kesabarannya itu tidak terjaga. Dan untuk masalah sabar ini juga Nabi SAW sudah katakan, as-sabru bit-tasabbur. As-sabru bit-tasabbur. Untuk mendapatkan kesabaran itu, ya harus dilatih kesabaran itu. Ya, maka kita berusaha untuk melatih, ya, kesabaran dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang yang sabar. Karena sabar itu adalah salah satu, ya, salah satu ciri daripada ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Selanjutnya hadis yang ke-33, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Ya, tidaklah ada bagi seorang mukmin balasan dariku ketika aku mewafatkan kekasihnya di dunia, kemudian dia berharap kebaikan dariku, ya, di sini dia bersabar dan berharap kebaikan, illa al-jannah, kecuali balasannya itu adalah surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadzal haditsu yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anillah. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah. Artinya
hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, para ulama menyebutnya dengan hadis qudsi. Ya. Jadi hadis itu ada hadisun nabawi dan ada hadisu al-qudsi. Hadisun nabawi itu hadis ya, yang memang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, hadis qudsi Nabi katakan qala Allah Ta'ala. Itu tidak melalui perantara Jibril. Ya, kalau melalui perantara Jibril alaihissalam maka dia Al-Quran. Nah, hadis qudsi tidak melalui perantara Jibril alaihissalam, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu safiyahu, yani as-safiyyu man yastafihi al-insan wa yakhtaruhu wa yara annahu dhu silatin minhu qawiyatin min waladin aw akhin aw ammin aw abin aw ummin aw sadiqin idza akhadahu Allah azza wa jalla thumma ihtasabahu al-insanu falaysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi safiyahu ini kekasih, orang yang paling dekat dengannya, orang yang dia pilih selalu bersama dengannya, ya, kekasih, orang yang paling dicintai, ya, yaitu anaknya atau saudaranya, pamannya, bapaknya atau ibunya, siapapun yang paling dia cintai, lalu kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tetap bersabar, dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada balasan yang akan Allah berikan kepadanya kecuali surga. Balasan sabar itu adalah surga. Kalau disebutkan dalam ayat innallaha ma'as sabirin, ya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Fa fi hadza, maka dalam hadis ini dalilun ala fadilatis sabri ala qabdis safiyyi minad dunya wa anna Allah azza wa jalla yujazil insana idza ihtasaba yujazihi al jannah. Hadis ini adalah dalil, ya, tentang keutamaan sabar, ya, bersabar ketika orang yang paling kita cintai itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan baginya adalah surga. Wa fihi dalilun ala fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa karamihi ala ibadihi. Dalam hadis ini juga ada dalil, ya, tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Fa innal mulka mulkuhu wal amra amruhu wa anta wa safiyuka kilakuma lillahi azza wa jalla. Kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan yang ada di langit dan di bumi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita dan orang yang kita jadikan kekasih kita itu juga adalah milik Allah. Tapi saat dia mengambil miliknya, lalu kemudian kita bersabar, dia memberikan balasan yang paling mulia, yaitu surga. Dan ini adalah balasan yang besar, balasan yang paling agung. Kalau kita di dunia kita dapati ada orang yang menitip barang ke kita, kita sudah jaga, lalu kemudian, ya, diambil, apa dia datang memberikan hadiah yang paling dia cintai? Tidak. Ya. Sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah jannah, surga. Itu balasan bagi orang-orang yang mulia. Wa fi hadzal hadis aidan minal fawaid, juga dalam hadis ini ada faidah-faidah yang lain. Al isyaratu ila af'alillah, min qawlihi idza qabadtu safiyahu. Ada yang menunjukkan, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, ya, idza qabadtu safiyahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengambil, ya, kekasihnya. Wala syakka anna Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alun lima yurid. Tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Apa yang ingin dia lakukan, dia lakukan. Dan selalu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat berbuat sesuatu yang mungkin kita rasa itu adalah berat, musibah, mungkin kita berpikir, wah ini zalim. La, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya.
Dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu ada pada diriku. Faja'altuhu fima bainakum muharrama. Atau faja'altuhu fima bainakum harama. Maka aku menjadikan juga perbuatan zalim itu di antara kalian adalah suatu yang haram. Walakin yajibu alaina an na'lama anna fi'lallahi ta'ala kullahu khair. Dan ini wajib bagi kita jemaah sekalian untuk memperhatikan setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Dalam pandangan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan gunung misalnya, lalu menimpa masyarakat, menimpa manusia yang banyak, kita melihat ini buruk. Ya. Ini keburukan. Apa yang sudah terjadi itu adalah hal yang buruk. Tetapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan gunung itu bukan perbuatan yang buruk. Karena dibalik daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah-hikmah yang lain. Contoh lain, ketika kita mau safar, ya, kita mau safar, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sudah dengan usaha yang keras kita lakukan, Allah takdirkan pesawatnya berangkat duluan, tiket hangus, tiket harganya 4 juta lagi, pusing, gimana ini, ngomel-ngomel kita di bandara. Tiba-tiba beberapa menit kemudian pesawat hilang. Itu diantara hikmahnya Allah menyelamatkan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan gunung, Allah Subhanahu wa taala membuat tanah itu jadi seperti air, lalu kemudian orang-orang tenggelam di dalamnya. Dalam pandangan kita manusia ini adalah keburukan. Nah, tapi Allah melakukan perbuatan itu bukan keburukan. Dengan perbuatan tersebut, dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah, ya, menimpa manusia, ada orang-orang yang tersadarkan. Ada orang-orang yang kemudian mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang selama ini mereka kerjakan. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, seharusnya kita yang tidak tertimpa musibah mengambil pelajaran dari itu. Bukan satu hal yang mustahil apa yang menimpa saudara-saudara kita saat ini, ya, di dekat gunung apa? Gunung Semeru, ya. Bukan hal yang mustahil. Tiba-tiba Huntolobohu yang ada di Pentadio, ya. Pentadio itu ada air panas. Ada di sini disebut Huntolobohu di bawah kampus UMGO. Kalau Allah bilang meledak dan dia meledak menutup satu lembah Gorontalo ini, apa yang terjadi? Habis. Nah, itu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan semua itu karena perbuatan tangan manusia, kerusakan yang telah mereka lakukan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yajibu alaina an na'lama anna fi'lallahi ta'ala kullahu khair, la yunsabu syarru ila Allahi abada. Keburukan-keburukan itu tidak dikembalikan, tidak dinasabkan, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru idza waqa'a fa innahu yaqa'u fil maf'ulat wa la yaqa'u fil fi'il. Jadi keburukan itu ketika dia sudah terjadi, maka yang sudah terjadi ini yang namanya keburukan. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah tidak disifati dengan keburukan. Ya. Famathalan idza qaddarallahu 'alal insan ma yakrahu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada salah satu di antara kita yang kita tidak suka. Kita tidak suka itu terjadi kepada kita. Barang kita dicuri misalnya. Ya, barang kita dicuri, ya. Atau apalah sesuatu yang tidak kita sukai. Fala syakka annama yakrahuhul insan bin nisbati ilaihi syarrun.
maka tidak diragukan apa yang menimpa dirinya, yang dia rasakan itu adalah buruk, keburukan, musibah. Lakinna syarra fi hadzal muqaddar la fi taqdirillah. Tapi yang buruk itu apa yang sudah terjadi pada diri kita, yang tidak kita sukai itu. Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan perbuatan yang buruk. Li'anna Allah taala la yuqaddiruhu illa li hikmatin 'azimah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan itu kepada kita tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran yang besar bagi kita. Imma lil muqaddari alaihi wa imma li amatil khalq. Boleh jadi hikmahnya itu akan kembali kepada orang yang tertimpa musibah tersebut, atau hikmahnya akan kembali kepada orang-orang yang menyaksikan musibah itu. Mereka mengambil pelajaran darinya. Ahyanan takunul hikmatu khasatan fil muqaddar alaihi wa ahyanan fil khalqi ala sabilil umum. Al-muqaddar alaihi idza qaddara Allahu alaihi syarran wa sabara wa ihtasaba nala bidzalika khaira. Ini salah satu hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan hal yang buruk kepada seorang, lalu kemudian dia bersabar, dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan balasan yang besar, balasan yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Wa idza qaddara Allahu alaihi syarran wa raja'a ila rabbih bisababi hadzal amr li'anna al-insana idza kana fi ni'matin da'iman qad yansa syukral mun'imi azza wa jalla wa la yaltafitu ila Allah. Dan boleh jadi dengan musibah itu dia sadar, ternyata selama ini saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya dalam hal ya, kehidupan berumah tangga, Allah berikan pasangan yang baik ya, ya, tapi kita abaikan ya, kita lalaikan tanggung jawab kita, lalu kemudian terjadi apa? Hal yang tidak diinginkan. Apa yang tidak diinginkan? Perpisahan, perceraian misalnya. Terjadi perceraian itu, kita tidak inginkan itu, tapi Allah tetapkan ya, mereka pasti akan berpisah. Terjadi, di situ diambil pelajaran. Ke depan ketika dia menikah lagi, ya, dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama yang dia lakukan sebelumnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada pemberi nikmat. Ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu ada dua, ujian dengan musibah dan ujian dengan nikmat. Banyak orang yang selamat dari ujian dengan musibah, dengan hal-hal yang tidak dia inginkan. Begitu ditimpakan oleh Allah kepadanya, dia bisa bersabar. Tapi ketika diberi ujian dengan nikmat, kemudahan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jamaah sekalian, di antara doa yang dibaca oleh para salaf ya terdahulu, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur, yang pandai bersyukur, jadikan aku hamba yang bersabar. Bersyukur atas nikmat, ya limpahan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar ya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma binisbati lil akharin fa inna hadzal muqaddar 'ala syakhs idza darrahu qad yantafi'u bihi al akharun. Ya. Jadi satu musibah yang ditimpakan kepada seorang dan itu menjadi hal yang buruk baginya, orang lain yang menyaksikannya, yang melihatnya, dia bisa mengambil pelajaran. Walinadrib lidzalika mathalan birajulin indahu baitun minat tin arsalallahu mataran azizan ghaziran daiman fa inna sahiba hadzal bait yatadarrar. Jadi misalnya kata beliau, orang yang Allah Subhanahu wa taala ya karuniakan kepadanya sesuatu dan dia membangun rumahnya dengan ya dari tanah ya, ini model rumah di Timur Tengah mungkin seperti itu. Ya tanah liat ya. Kalau kita di sini kan jarang sekali mendapat itu. Semua dari, kalau bukan dari tela ya, dari bata ya, atau dari batako.
Ya, mau cari rumah yang dibuat dari tanah liat sudah tidak ada. Ada mungkin tapi di pedalaman. Baik. Lalu kemudian hujan deras turun setiap hari. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau rumah terbuat dari tanah liat begitu? Ya, sedikit demi sedikit dia akan runtuh, ya. Fa inna sahib hadzal bait yatadarrar. Maka tuan rumah ini pasti akan mendapatkan mudarat. Lakinnal maslahal 'amma lin-nas maslahatun yantafi'una biha fasara hadza syarra 'ala syakhsin wa khairan lil akharin. Ya, maka para penjual batako, para penjual tela ini mendapatkan manfaat. Rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat sudah habis, maka mereka pasti akan membuat rumah dari batako, dari batu. Tukang batu dapat manfaat. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kesulitan menimpa kita atau sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa diri kita, yang tetap kita ucapkan adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, al-muhim anna hadzal hadits dzakarahu al-muallif rahimahullahu taala fi babis sabr. Hadis ini disebutkan oleh penulis dalam bab sabar, lianna fihi faidatan azimatan fi ma idza sabara al-insan ala qabdi safihi. Beliau tempatkan hadis ini dalam bab sabar karena ada faidah yang besar bagi orang yang bersabar ketika kekasihnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan tidak ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kecuali surga. Kita semua tentu masuk surga, maka kita berusaha untuk mentarbiyah diri kita, menjadikan diri kita orang yang sabar. As-sabru bitasabbur. Sabar itu dapat diraih dengan melatih kesabaran. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya, mohon maaf agak terlambat kita akhiri, dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله